Hari ini dalam rangka memperingati ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-94, kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, Robert Alexander Jeffrey, atau yang lebih dikenal dengan Dr. Jeffrey. Robert Alexander Jeffrey adalah seorang penginjil berkebangsaan Skotlandia. Ia lahir pada tanggal 16 Desember 1873 di Kanada. Ayahnya juga bernama Robert Jeffrey. Ia seorang senator Kanada, memiliki dan menerbitkan surat kabar Toronto Globe yang berpengaruh. Dia juga memiliki usaha di bidang asuransi. Ayah Robert Jeffrey adalah seorang yang dingin terhadap kekristenan. Namun ibunya, Sarah Buck, sangat aktif di gereja. Dan hal inilah yang membuat anak-anak mereka memiliki kerohanian yang baik. Meskipun sang ibu selalu membimbing anak-anak dalam kerohanian mereka, Jeffrey yang masih muda pernah terjerumus dalam pergaulan dengan kelompok ateis di Toronto. Namun, tradisi Protestan yang sangat melekat dalam dirinya mampu membuatnya melepaskan diri dari kelompok tersebut. Masa kecil Robert Alexander Jeffrey memang bukan masa kecil yang bahagia, karena dia mengidap penyakit jantung dan gula atau diabetes yang sangat menyiksanya. Akan tetapi, Tuhan memiliki rencana indah bagi Jeffrey. Di usianya yang ke-16, Jeffrey bertobat berkat ketekunan dan usaha guru sekolah minggunya yang bernama Annie Gowan. Beberapa tahun kemudian, ketika Jeffrey mendengar khotbah Abby Simpson, pengkhotbah yang sangat terkenal pada waktu itu, Jeffrey tertantang untuk memberitakan Injil ke luar negeri. Sekalipun sebelumnya ia bermaksud menolak panggilan tersebut. Jeffrey kemudian menempuh pendidikan di New York Missionary Training Institute. Namun, ayahnya tidak menyetujui hal itu karena sudah merencanakan agar Jeffrey melanjutkan usahanya di bidang asuransi. Dia mengancam tidak akan membantu Jeffrey dalam hal keuangan jika tidak menuruti kehendaknya. Tetapi Jeffrey tetap memutuskan akan menjadi utusan Injil ke Tiongkok, apapun risikonya. Nah, pada tahun 1897, Abby Simpson mengutus beberapa utusan misi ke Tiongkok Selatan, dan Jeffrey adalah salah seorang di antaranya. Waktu itu usianya hampir 24 tahun. Bersama Rob Glover, Jeffrey ditempatkan di Tung An, kota kecil di Guangxi. Namun misi mereka kurang berhasil sehingga dihentikan. Selama menantikan tugas selanjutnya, mereka belajar budaya dan bahasa Tiongkok. Dan setahun kemudian, ia dipindahkan ke Wuzhou. Mereka mulai penginjilan dan mendapat banyak tantangan dari penduduk setempat karena dianggap sebagai pengacau. Meskipun demikian, pelayanan mereka maju dengan pesat, sehingga Jeffrey diangkat sebagai ketua penginjilan di Tiongkok Selatan. Wow! Selanjutnya, Jeffrey memimpin sekolah Alkitab di Wuzhou, dan beberapa waktu kemudian sambil mengajar, ia menerbitkan The Bible Magazine. Karena dia tahu bahwa karya tulis sangat efektif dalam penginjilan. Jutaan buku rohani tersebar ke seluruh dunia selama hidupnya. Ia juga mendirikan sebuah penerbitan bernama South China Alliance Press yang juga merupakan hasil bantuan teman-temannya di Kanada dan Amerika. Pada tanggal 7 Agustus 1900, Robert Alexander Jeffrey menikah dengan Minnie Donner, dan kemudian
mereka memiliki seorang putri bernama Margaret. Kondisi kesehatan yang kurang baik tidak membuat Jeffrey lemah dan patah semangat dalam pelayanan. Setiap pukul 4 pagi, dia belajar Alkitab dan banyak menggunakan waktunya untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Dia suka berdoa. Berdoa dan bekerja merupakan kunci keberhasilan pelayanannya. Pelayanan Jeffrey selanjutnya adalah Indochina. Ia memutuskan melanjutkan perjalanan misinya ke Tonkin, bahkan Hanoi di Vietnam. Namun, berkali-kali pelayanannya tidak berhasil dan sempat terhenti karena pecahnya Perang Dunia Pertama. Namun, karena dia melakukan pendekatan dengan pemerintah Perancis pada waktu itu, pelayanannya pun boleh dilanjutkan. Kesempatan ini segera digunakan dengan baik oleh Jeffrey dan dia mendirikan percetakan bernama Penerbit Misi di Hanoi yang menerbitkan dan menyebarkan traktat dan buku-buku rohani. Kira-kira 10 tahun kemudian, Alkitab dalam bahasa Annam berhasil diterbitkan dan pada 1917 diterbitkan buku-buku rohani dalam bahasa dan huruf Korea. Keadaan Tiongkok pada tahun 1920-an membuat para misionaris dituntut keberaniannya atau pekerjaan misi akan berhenti. Penculikan, perampokan, bahkan pembunuhan sering terjadi. Namun, Jeffrey seorang yang berani. Jeffrey tidak takut memberitakan Injil. Pernah satu kali dalam perjalanan, Jeffrey bersama teman-temannya jatuh ke tangan para perampok yang kejam dan kasar yang menjarah semua barang yang mereka bawa. Tetapi Jeffrey tanpa takut, ia memberitakan Injil kepada para perampok tersebut, yang akhirnya mereka membebaskan Jeffrey dan teman-temannya dengan uang tebusan dari pemerintah Tiongkok. Jeffrey juga bukan hanya mendirikan gereja Kemah Injil Indonesia anak-anak, tetapi ada satu gereja yang luar biasa berkembang juga di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar nama Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia atau yang disingkat GKKA Indonesia? Itulah adalah salah satu buah pelayanan Dr. Robert Alexander Jeffrey. GKKA awalnya melayani untuk orang-orang Tionghoa atau orang-orang etnis Cina. Pada tahun 1927, Jeffrey merasakan bahwa Tuhan ingin ia ke Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Ia mulai mengarahkan pelayanan ke negara-negara Pasifik dan memutuskan meninggalkan Tiongkok untuk kemudian mendarat di Sandakan, Kalimantan. Jeffrey mulai mengumpulkan uang yang dia warisi dari ayahnya bersama dengan sumbangan dari Gereja Alliance di Amerika Serikat dan Kanada. Jeffrey memulai usaha baru untuk membawa Injil ke Pulau Kalimantan. Untuk kepentingan pelayanan di daerah ini, Jeffrey membeli kapal untuk menyusuri sungai-sungai di daerah tersebut. Pada akhirnya, Jeffrey bersama keluarganya pindah ke Indonesia. Di Makassar, dia mendirikan sekolah Alkitab yang sekarang dikenal dengan sebutan Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey. Dan percetakan yang kemudian dikenal dengan sebutan Penerbitan Kalam Hidup, serta meluaskan pelayanannya ke daerah-daerah lain di Indonesia dan mendirikan gereja yang disebut Gereja Kemah Injil Indonesia. Jeffrey senantiasa mengawasi pelayanannya, namun penjajah
penjajahan Jepang membuat Jeffrey tidak dapat bebas melakukan pelayanannya. Dia bahkan harus berpindah dari satu penjara ke penjara lain. Ya, saat pecah perang dunia II, ia bersama dengan putrinya yang sudah dewasa dikirim ke kamp di Campili. Tetapi pada Juni 1943, Jeffrey dipisahkan dari keluarganya dan ia dikirim ke kamp pria. Dia harus mengalami penderitaan karena pada saat itu orang Jepang sangat anti terhadap orang Barat. Penderitaan luar biasa dialami oleh Jeffrey. Namun ia tetap memiliki prinsip bahwa hidupnya adalah untuk mencari orang miskin, tertekan, dan menderita untuk dibawa kepada Yesus Kristus. Hari lepas hari, penyakit Jeffrey semakin parah. Ia semakin lemah. Kemudian Jeffrey meninggal di tengah malam pada tanggal 29 Juli 1945, beberapa minggu sebelum perang berakhir. Karena penyakitnya yang semakin parah dan karena kekurangan gizi. Sayangnya, Nyonya Jeffrey, yaitu Minnie dan Margaret anaknya, tidak tahu kematian orang yang dikasihinya itu. Setelah Indonesia merdeka, setelah Jepang menyerah, Minnie dan Margaret baru mengetahui kematian Dr. Robert Jeffrey. Berapa waktu kemudian, setelah perang berakhir, mayat Jeffrey dipindahkan ke tempat yang layak di Makassar, di mana kuburannya masih ada sampai saat ini. Ya, di kuburan Kristen Panaikan. Apa yang sudah dilakukan Dr. Robert Alexander Jeffrey akan senantiasa dikenang. Biarlah kalian dan kita semua menjadi orang-orang yang luar biasa seperti Dr. Robert Alexander Jeffrey. Tuhan Yesus memberkati.